Halo, jumpa lagi sama Fitri aja. Aku mau keluar. Aku mau kemana? Ya lagi tidur. Aduh, basah nggak? Nggak. Jumpa lagi sama Fitri Channel. Hari ini aku mau baca Amsal 1 pasal 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 2 pasal ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. 8. Sambil menjaga jalan keadilan, dia memelihara jalan orang-orang yang setia. 9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ini masih pasal 2 ya, ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kalau ini yang didikan yang gak boleh itu. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 8 ayat 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Bahas Amsal 6 ayat 17. Ini mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kejahatan yang paling dibenci Tuhan, itu mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, maksudnya gitu. Amsal 6 ayat 18. Hati yang membuat rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, yang gak disukai Tuhan ya. Amsal pasal 6 ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kesombongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Itu makanya Tuhan Yesus itu gak suka kesombongan gitu. Salah satunya, kalau kita mencintai Tuhan Yesus ya kita takut sama dia ya. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Terus kan dia bilang, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itu kok jelas banget ya. Dia emang gak suka orang sombong. Dia sangat mencintai orang-orang yang setia, yang jujur. Pokoknya gak boleh bohong lah. Apapun harus jujur lakunya, segalanya jadi enak jalannya gitu. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Iya, kadang kan ada orang kayak apa itu namanya, ngadu domba gitu loh.
nggak tahu kayak tahu gitu. Itu nggak boleh, pokoknya nggak boleh bohong lah. Nomor satu pokoknya nggak boleh bohong, harus setia, harus jujur, harus menghormati orang tua. Di situ kan, di sini juga dijelasin sih apa itu dengerin orang tua gitu. Jadi ditulis cuma akunya lupa gitu. Pokoknya di situ tentang didikan semuanya ada di Alkitab. Tentang Esther, aku mau baca. Yang menciptakan Injil itu Bapak Yesus ya, Tuhan Yesus. Dia menciptakan Injil. Makanya hukum-hukum yang ada di itu kan di bumi ini semuanya dari dia gitu. Dari awal dia mulai menciptakan itu emang udah dibikin, tapi belum dimateraikannya setelah Esther ya. Ada Esther 3 pasal 10. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang yang seteru orang Yahudi. 12 pasal 3 ayat 12. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para penitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman dituliskan surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimatrai pada cincin matrai raja, yaitu ya ini raja besar ya, Tuhan Yesus menyuruh bawahannya, yaitu raja ya, menyuruh bawahannya raja gitu, menyampaikan surat dari dia ya, Alkitab itu. Makanya hukum-hukum itu semua datangnya dari Yesus gitu. Kalau kita nggak memahami Alkitab, kitanya susah gitu. Jadinya Alkitab itu surat dari Tuhan buat kita, harus dibaca gitu. Bukan dibaca doang, harus dimengerti ya gitu, harus dimengerti. Ngobrol sama Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad. Ya Al-Quran itu juga ya penting lah, dua-duanya penting kata dia gitu. Ya iyalah, dua-duanya penting. Ya kita juga ngerti lah, dia juga kan itu raja gitu. Maksudnya dia juga ikut berjuang bersama Bapak Yesus lah, dia kan keluarganya juga gitu. Tapi kan bahasa Arab kan, kalau beda negara kan dia nggak ngerti. Maksudnya yang ngerti kan orang Arab, tapi selain Arab dianya nggak ngerti, cuma ngerti baca ya. Iya sih, di dalam Al-Quran itu sangat bagus gitu, sangat suci ya, dia juga bilang sangat suci, sangat bagus Alkitab itu. Tapi kan jarang yang ngerti artinya, padahal yang sangat penting artinya. Kalau kita nggak ngerti artinya, gimana kita jalannya? Makanya buat yang cerita yang di YouTube itu ya, kalau belum ngerti sebaiknya pahami dulu, terus jangan asal pasang foto-foto orang. Kau bilang Dajjal itu tuh Nabi Muhammad loh, Nabi kamu loh, gak boleh ya, gak boleh asal-asal. Terus putri yang itu istrinya loh,
Jangan asal-asal, aku kenal dia. Itu istrinya Nabi Muhammad, itu bukan kuda itu sendiri, kuda itu kuda saya. Itu Bapak Yesus yang ngasih ke saya. Kuda itu ada sayapnya. Jangan asal-asalan ya masang-masang foto dajjal pakai mata satu. Jadi itu kalau belum ngerti, kalau bisa kamu kalau cerita aja gitu pakai apa, tapi jangan pajangin foto-foto kalau kamu nggak ngerti orang itu siapa gitu. Nggak boleh. Soalnya saya kenal sama dia. Saya suka ngobrol sama dia gitu. Pasang foto bilang mata satu dajjal itu loh nabi kamu. Terus perempuan itu loh istrinya. Asal-asalan cerita tapi kalau enggak kamu pahami dulu arti dari Al-Quran itu, kamu dibaca artinya dulu. Kalau kamu udah paham baru kamu cerita itu. Soalnya kalau kamu nggak ngerti asal-asalan ngomong nanti salah loh. Kalau salah takut loh, orang nabi kok dibilang dajjal loh, nggak boleh. Di situ ada kamu itu, kamu pikir siapa? Dia Yesus loh. Oh, itu Bapak saya loh, diri dia yang menciptakan langit dan bumi. Sembarangan, nggak boleh ya. Kalau belum ngerti sebaiknya pajang foto yang itu, jangan pajang foto orangnya, soalnya takutnya salah. Tuh, soalnya saya tahu, saya bisa ngeliat, kan saya udah bilang saya bisa ngeliat apa yang nggak bisa dilihat gitu. Aku udah bilang masih juga dipasang, udah dibilangin itu yang mata satu itu bukan mata satu, ini matanya gini loh, gini. Itu aslinya matanya tuh dua-duanya kebuka lah, cuma matanya mungkin lagi gini lah, milih kelilipan, gak tahu kan. Tuh, Dajjal bilangin Dajjal, nabinya sendiri dibilang Dajjal. Lain kali kalau belum ngerti, kamu boleh cerita tapi pahami dulu artinya yang ada di Alkitab itu. Kan kalau bahasa Arab doang kan kamu nggak ngerti. Nah, kamu lihat di itu Alkitab itu, cerita itu dipahami dulu. Emang dua-duanya penting sih, tapi kan kadang kan orang kan nggak ada waktu ya. Kamu pahami dulu artinya apa gitu. Nah, setelah itu kamu cerita. Terus nggak usah Pak, kalau kamu belum tahu orang yang asli, belum tahu apa itu gambarnya asli, nggak usah pak salah pasang gambarnya ya. Kamu bilang Dajjal lah, itu lo nabi kamu dibilang Dajjal. Terus itu istrinya katanya dia itu bilang kalau dia itu apa itu katanya binatang yang di itu lo istrinya ngawur. Itu kuburannya tuh kan di bawah kaki aku tidur ya, itu Nabi Muhammad. Nah di sebelahnya yang ada waktu Eli itu kan aku giniin, istrinya keluar, dia pakai mahkota, ya itu yang mahkota itu. Tapi itu bukan kudanya lain lagi. Kudanya kuda putih itu ada sayapnya. Waktu itu aku pakai buat berantem sama siapa ya, sama Mbak Lampir. Aku tuh nakal ya, dia kan mau ngituin kunci aku yang di sini ya, aku pakai kuda itu tuh. Oh itu pakai pedangnya bukuku berantem sama Lampir naik kuda itu bukan ratu itu istrinya Nabi Muhammad. Kalau nggak ngerti gambar, nggak paham sama gambarnya, nggak usah pasang gambarnya itu yang nggak boleh. Soalnya aku bisa melihat. Kalau kamu nggak percaya, sebaiknya kamu tanya sama yang orang pintar yang bisa nerawang mulut saya ini ngomong ya, mungkin dia lebih tahu deh. Jangan asal pasang gambar deh kalau belum tahu. Oke. Sampai sini dulu ya.
Fitria Channel.